berasal dari berbagai tempat yang hadir pagi ini. Ya, jadi terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, teman-teman semua. Kita akan memulai webinar pagi ini. Pembicara sudah ada di sini dan juga moderator, jadi kita semua sudah lengkap. Saya sebagai Ketua Program Studi Kajian Wilayah Amerika, Sekolah Kajian Strategik dan Global, akan memulai acara ini, dan karena kita juga ada moderator yang akan memandu acara, saya serahkan acara sepenuhnya kepada moderator, yaitu Mas Yeremia. Dipersilakan Mas Yere. Terima kasih Pak Bayu. Mas Bayu, boleh saya sapa Mas ya? Boleh, silakan. Terima kasih juga untuk Kajian Wilayah Amerika sudah mempercayakan diskusi ini untuk saya moderatori. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, menyapa Bapak Direktur SKSG, Pak Ator, menyapa juga Mas Bayu, dan saya lihat di sini ada dosen-dosen senior dari Kajian Wilayah Amerika, Ibu Retno Mamoto. Selamat pagi, senang bisa ketemu di forum ini. Hari ini kita akan mendiskusikan suatu topik yang kembali menjadi semakin relevan terkait hasil terakhir pemilu di Amerika Serikat, ya, karena rasa-rasanya siapa presiden terpilih dari Demokrat atau Republikan secara historis akan punya kecenderungan tersendiri dalam menanggapi isu Laut Cina Selatan, dan sangat mengapresiasi sekali KWA hari ini mengetengahkan isu ini. Nah, hari ini telah hadir bersama kita dua pembicara yang tentu akan berusaha membahas isu ini dari berbagai dimensi dan perspektif. Sebagaimana kita ketahui, waktu di era Presiden Obama, setelah pernyataan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton saat itu pada tahun 2010, isu Laut Cina Selatan semakin memanas. Dianggap Cina merespon pernyataan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton itu dengan menunjukkan sikap yang asertif. Dengan demikian kita bisa lihat polanya dari tahun 2010 terjadi rivalitas strategis atau persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Cina, walaupun intensitasnya sama sekali turun ketika Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat. Ya. Namun lanskap geopolitik Asia Tenggara mau tidak mau akan terus-menerus mengintensifikasi persaingan tersebut. Untuk membahas isu ini lebih lanjut, telah hadir bersama kita pembicara pertama yang akan saya berikan kesempatan bicara, yaitu Bapak Roni M. Bistri, PhD. Beliau adalah dosen senior program studi kajian wilayah Amerika UI. Pak Roni, selamat pagi. Apakah bisa mendengar suara kami? Selamat pagi, masih bisa mendengar kami. Alhamdulillah, ya bisa. Ya, terima kasih Pak Roni. Pak Roni, Bapak punya waktu 30 menit maksimal, Pak, untuk memaparkan yang pemikiran Bapak terkait isu ini. Silakan, Bapak. Baik, saya akan bicara mengenai keikutsertaan dan keterlibatan Amerika dalam isu Laut Cina. Pertama, kalau kita lihat isu persaingan Amerika Serikat dan Cina, sebenarnya sekarang ini adalah persaingan global yang terlihat sangat signifikan, ya, antara dua negara raksasa, yaitu Amerika Serikat dan Cina. Memang persaingan global yang paling signifikan. Kemudian, dan persaingan ini itu multi-sektor. Di antara yang paling penting adalah perdagangan, teknologi, persenjataan, dan banyak sektor-sektor lain. Saya katakan multi-sektor. Bahwa Amerika Serikat dan China itu bersaing di ASEAN, memang kelihatannya mereka bersaing pengaruh ya ke ASEAN, dan ada hubungannya dengan sejarah ya. Kita lihat catatan sejarah kita ya, dari hubungan Amerika dan
dan Cina ya. Sebetulnya kalau kita lihat pasca Perang Dingin, ya mungkin di antara 90 sampai 2010 itu, sebenarnya ada 3 isu utama yang mereka selalu menjadi masalah ya. Pertama masalah keamanan, masalah perdagangan, dan masalah hak asasi manusia. Kalau kita ingat hak asasi manusia itu sewaktu ada masalah di Square di Cina, Amerika sangat gencar mengikutinya. Perdagangan juga ya. Hak asasi dan perdagangan banyak menyebabkan ketegangan dari dua negara negara raksasa ini. Dan kalau kita lihat di tahun 1990-an, masalah keamanan pun sangat mempengaruhi hubungan kedua negara ini ya. Jadi itu kalau kita melihat sejarah ya. Dan kalau kita lihat ternyata ada beda persepsi antara Amerika dan Cina ya dalam melihat masalah Laut Cina Selatan ini. Pertama, bahwa memang ada perbedaan konsep dan juga strategi antara Amerika Serikat dan Cina dalam hal keamanan di Asia, khususnya kalau kita berbicara Laut Cina Selatan ya. Bahwa Amerika Serikat itu memang melihat bahwa target kebijakan Cina adalah melakukan hegemoni dan katanya mengembangkan Sinocentrik itu tuduhan Amerika ya. Dan ini dia ingin melihat bahwa Cina itu akan berada memiliki hegemoni dalam kehidupan global. Itu yang sangat Amerika klaim. Mengapa Amerika terus-terusan masuk ke isu Laut Cina Selatan. Dan Cina juga sebenarnya kalau melihat regional itu akan berbeda dengan Amerika. Dan Cina merasa bahwa Cina malah menggunakan software dalam hubungannya dengan Asia sebenarnya. Nah, jadi adanya salah persepsi ini, terutama dari Amerika Serikat, bahwa Cina itu dalam jangka panjang berharap untuk mengusir Amerika Serikat di Asia Timur, khususnya ASEAN. Karena kita tahu bahwa Amerika memang masih punya sekitar 74 ribu tentara di Asia saja ya. Termasuk memang sedikit sih di Filipina, di Thailand. Nanti ada latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian di Korea ada sebenarnya Jepang juga adalah sekutunya Amerika. Jadi sehingga ada anggapan Amerika Serikat bahwa Cina itu berharap mengusir karena Amerika merasa dia pun masih punya dan memiliki tentara di Asia. Dan bahwa Cina itu akan mengusir Amerika Serikat di Asia, khususnya ASEAN dan Asia Timur pun lebih dari ASEAN ya. Nah, kemudian catatan sejarah lain sebenarnya kalau kita lihat, sebetulnya Amerika itu hubungan dengan ASEAN itu ada memang historisnya, ada sejarahnya. Pertama, mereka memang memiliki kerjasama militer di Filipina dan Thailand. Kalau di ASEAN ya. Kemudian kalau Thailand kan ada hubungannya dengan perang Vietnam. Kalau kita lihat di utara Thailand itu ada kota yang memang base camp daripada Amerika Serikat ketika melakukan perang dengan Vietnam, itu di dekat Sien Tin, hampir ke perbatasan. Nah, kemudian di Filipina itu juga sejarahnya sudah lama. Sebenarnya Filipina sudah menjederhanakan atau memperkecil pasukan Amerika di Filipina. Cuman dengan adanya masalah Jepang dengan Cina ini, sepertinya seakan-akan ada alasan untuk Amerika Serikat itu lebih berperan di Filipina atau di ASEAN terutama. Karena ada isu dengan Cina ini ya. Dan kalau kita lihat Laut Cina Selatan kan menyisakan masalah klaim wilayah antara Cina
dan beberapa negara ASEAN itu masalahnya. Jadi seakan-akan ada celah untuk Amerika Serikat untuk terlibat di isu Cina Selatan karena masih ada klaim wilayah antara Cina dan beberapa ASEAN dan negara-negara ASEAN. Itu secara catatan sejarah lainnya. Dan kalau kita lihat strategi Amerika, ya, menurut Amerika itu kalau dia menyerang Cina di Laut Cina Selatan, itu adalah suatu cara untuk memastikan kawasan itu. Jadi alasannya adalah menjadi menjaga perdamaian di kawasan Laut Cina Selatan. Dan Amerika Serikat sebetulnya pernah beberapa kali mencoba meyakinkan Filipina dan Vietnam bahwa Amerika Serikat itu berada di belakang mereka dan siap tempur untuk menciptakan hidup yang bebas dan terbuka. Sebetulnya kata-kata siap tempur ini memang hampir terjadi karena kita tahu bahwa Trump ini kan sangat agresif ya. Seandainya kemarin isu dengan Filipina dan Vietnam itu sangat serius, mungkin bisa terjadi. Sudah bukan ketakutan, artinya sudah diprediksi bisa akan terjadi salah satu terjadi perang malah di Laut Cina Selatan ya. Kemudian di samping strategi keterlibatan ini, kita lihat bagaimana posisi Amerika dengan Joe Biden. Ya. Joe Biden, kita tahu bahwa persaingan kekuatan Amerika Serikat dan China di Laut Cina Selatan atau di Tiongkok, ya, kita lihat posisi dengan Joe Biden Roni, ini maaf, ya. Pak Roni, potong sedikit suaranya ya. Agak putus-putus ya Pak. Mungkin baik. Harus lebih jangan gerak-gerak gitu Pak. Lebih. Ya, ya, baik. Ini sudah. Ya. Sudah. Oke, ya baik. Terima kasih Pak. Baik. Jadi kalau kita melihat posisi dengan Joe Biden ya, sebenarnya blessing in disguise kan. Kalau kita lihat kan persaingan kekuatan Amerika Serikat dan Tiongkok China itu sudah mengkhawatirkan banyak pihak sebetulnya. Sebenarnya khawatir ini bahwa ada keyakinan bahwa bisa terjadi perang kalau karena Trump ini sangat agresif. Itu yang pertama. Pak Roni, tetapi mohon kalau maaf, Pak. Ya. Nah, ini tiap saya masih belum jelas tadi suaranya, Pak. Ya, oke. Jadi ada persaingan kekuatan Amerika dan China di Laut Cina Selatan. Dan ini mengkhawatirkan banyak pihak sebetulnya. Karena kita tahu Presiden Trump sangat agresif. Nah, seandainya kembali lagi hal yang serius di Laut Cina Selatan, mungkin untuk Trump salah satu pilihannya kan itu yang sangat dikhawatirkan. Tapi kalau kita melihat perkembangan hasil pemilu Amerika Serikat di mana Joe Biden menjadi pemenang berhak berdasarkan suara dan prediksi Electoral College, mungkin kita agak yakin bahwa pendekatan Joe Biden akan berbeda dengan Trump ya. Kita menghadapi isu Laut Cina Selatan khususnya dan umumnya untuk Asia. Kita lihat sebetulnya Amerika itu banyak melihat Asia Pasifik itu setelah masa Bush, melihat banyak ke tengah. Kalau kita lihat dulu teror di Amerika kan pada waktu masa Bush ya, itu mereka banyak melihat ke Middle East. Nah, setelah masa Obama mereka istilahnya rebalancing, mereka lihat Asia dan Pasifik. Nah, pada melihat ASEAN Pasifik ada isu Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan dia melihat ada masalah dengan ASEAN. Nah, di sini Amerika Serikat sudah akan mudah dengan masuk seandainya kemarin ada kejadian yang lebih serius di Laut Cina Selatan. Sekarang dengan adanya Joe Biden,
Halo, dengan adanya Joe Biden diperkirakan pendekatannya ya lebih apa? Kemungkinan perang itu sangat kecil karena pendekatan Joe Biden akan lebih sama dengan pendekatan Obama ya. Waktu itu yang di komandan Hillary, kita lihat Hillary berkunjung ke negara Asia, ke banyak ASEAN sampai Tuhan ya diteruskan dengan datangnya Obama sendiri termasuk ke Indonesia. Itu pendekatannya memang pendekatan soft power, berbeda sedikit. Jadi kita mungkin blessing in disguise kalau kita melihat situasi hasil pemilu. Nah, tapi bahwa masih ada masalah tetap. Karena apa? Karena ada sedikit masalah yang mendasar, yang menjadi latar belakang ketegangan di Laut Cina Selatan. Terutama kalau kita lihat sikap Amerika Serikat pada isu Laut Cina Selatan, tahu bahwa Cina itu mengklaim hampir semua kawasan Laut Cina Selatan. Dan ini dianggap melanggar dan ada perlawanan baik dari Malaysia, Taiwan, Filipina, Indonesia, banyak hal yang klaim kawasan. Nah ini dijadikan Amerika sebagai salah satu alasan untuk membackup negara-negara di ASEAN atau di Asia untuk melawan Cina. Ini isu yang agak sedikit membahayakan ya. Kemudian dan baru-baru ini Amerika Serikat kan banyak menyalahkan Cina, terutama ingat nggak pernah Cina menenggelamkan kapal ikan Vietnam. Cina pernah menakut-nakutin pembangunan minyak dan gas di Malaysia. Malah di Indonesia sendiri kalau kita ingat di utara ya, di atas sebelah antara Kalimantan dan Malaysia, mereka pun mengawal tentara Cina mengawal armada kapal ikan Cina masuk ke Indonesia. Kalau ingat sampai kita mengirimkan banyak kapal perang ke daerah sana ya. Nah, itu kan terjadi jadi ada seakan-akan ada alasan Amerika Serikat untuk membackup ASEAN. Nah, di sini ketegangan di Laut Selatan adanya ya. Dan ketegangan ini sebetulnya semakin tegang waktu itu kalau nggak salah di tahun 2018 itu tahun September ini baru saja kan Amerika meningkatkan armadanya. Kalau nggak salah mereka menambah armada laut Amerika Serikat di Laut Cina Selatan, baik armada nirawak ya dengan digital, kemudian kapal perang, kapal selam dan juga pesawat udaranya ditambah. Kalau nggak salah pertambahannya sampai lebih daripada 50, mungkin hampir 25% pertambahannya dari yang ada ya. Kalau kita ingat tentara pun masih ada 74.000, kapal pun dinaikkan dari 279 ke 355 kapal itu yang menjadi ketegangan baru ya di Laut Cina Selatan. Dan ini dianggap sebagai serangan kepada Amerika Serikat ke Cina. Seakan-akan Amerika Serikat itu mendesak ASEAN untuk memusuhi Cina. Ya, untuk memenangkan isu di Laut Cina Selatan. Nah ini dan sengaja Angkatan Laut Amerika, Marinir Amerika banyak melakukan latihan militer, istilahnya latihan militer menjatuhkan kapal musuh. Ini siapa lagi musuh AS di Laut Cina Selatan? Itu kan tanpa sadar itu sebetulnya menakut-nakutin Cina kan. Dan baru-baru saja Amerika pun memberi sanksi kepada pejabat Cina yang terutama di Xinjiang. Memang ada isu masalah Xinjiang, tapi juga ini salah satu serangan AS di mana AS tidak mau memberikan pejabat-pejabat itu untuk mendapatkan visa berkunjung ke Amerika Serikat. Jadi membedakan kepada orang lain. Nah, jadi Amerika itu sebenarnya seakan-akan
menciptakan formasi aliansi ya, formasi sekutu anti Cina, terutama di Laut Cina Selatan. Dan masalah isu Laut Cina Selatan hubungannya dengan ASEAN. Di sini yang menjadi masalah terutama untuk Indonesia ya. Kemudian dan ini Cina itu Amerika itu melihat bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat mulai dari pertama dulu Nixon, kemudian terutama yang kemarin Obama itu oleh Amerika dianggap sesuatu kesalahan besar kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Namun itu kan statement dari kepemimpinan Trump. Pasti Trump itu menyalahkan semua kebijakan Obama. Itu dua partai yang bersaing biasa, tapi itu ada statement dari presidennya bahwa kebijakan luar negeri AS terhadap Cina itu udah salah besar katanya, pengalaman yang pahit untuk Amerika. Nah, jadi nah ini sebagai contoh ya bahwa terjadi peningkatan armada laut di Cina Selatan itu baru kemarin September ya, menambah armada lautnya dari 293 menjadi 355 kapal di Laut Cina. Itu baru kapal, belum kapal udara, belum yang nirawak. Dan oleh Cina dianggap ini sebagai suatu provokasi, sebagai tantangan gitu ya. Makanya saya katakan mengkhawatirkan banyak pihak waktu itu ya, September kan Trump masih sangat berkuasa ya. Kalau sekarang masa transisi atau masa yang hampir lebih Joe Biden berbeda sekali ya. Nah, dan Amerika Serikat itu kan lihat tadi dikatakan topiknya itu latihan militer menjatuhkan kapal musuh. Artinya kapal Cina kan. Nah, di sini meningkatkan sempat banyak pihak mengira akan terjadi peperangan di samping perang Amerika dengan yang lain, tapi dianggap yang untungnya yang perang baru perang dagang kan. Nah, kemudian ketegangan di Laut Cina ini sebetulnya makin meningkat setelah Amerika Serikat meningkatkan armada ini. Nah, karena apa? Ya, dia ditingkatkan segalanya ya, yang tadi saya katakan armada nirawak, kapal perang, kapal selam, dan pesawat udara. Dan ketegangan di Laut Cina Selatan semakin meningkat usai Amerika mengerahkan 11.000 tentaranya untuk berlatih di Guam. Nah ini, kalau kita lihat di Asia 74.000, seandainya 11.000 ini pertambahan, kan ada yang signifikan. Ataupun kalau tentara ini tentara yang di Asia bisa juga, tapi tetap aja seakan-akan Amerika mau berperang, itu yang menjadi masalah besar baru-baru ini ya. Kemudian kita lihat bagaimana sikap Cina sebenarnya. Sebetulnya kalau Amerika kan mengharapkan ada konflik antara ASEAN dan Cina. Tapi kalau dari pandangan Cina, sebetulnya Amerika Serikat itu memiliki tujuan tertentu dalam kebijakan Laut Cina Selatan. Seakan-akan Amerika Serikat itu menabur bibit ketidakpercayaan antara negara ASEAN dan antara negara ASEAN dengan Amerika. Jadi Amerika Serikat seakan-akan menurut Cina mencari jalan untuk menciptakan konflik di negara ASEAN dan mengganggu kerjasama Cina dan ASEAN. Nah, sebetulnya Cina sudah agak marah besar, terutama pada waktu penambahan banyak kapal perang Amerika, malah mengumumkan kepada rakyatnya untuk siap-siap berperang di Indo-Pasifik. Dan ini berarti meliputi Laut Cina Selatan. Dan Amerika kelihatannya tidak meredakan keadaan ya, malah Amerika menyiapkan tambahan pesawat, ya, seakan-akan menyiapkan game changer ya, merubah sistem gamenya atau serangannya di Laut Cina Selatan. Dan lewat ratusan kapal perang mereka ini kemarin sempat menjadi ketegangan ya. Dan tapi di samping sikap AS kalau kita lihat sebenarnya ada serangan kepada Cina ya. Ada serangan sengaja untuk Cina. Dan bagaimana kita melihat sikap Cina atas keikutsertaan Amerika, mungkin kita sikap penting juga ya, bahwa sikap Cina itu yang tadi bahwa
takutnya dia menabur bibit ketidakpercayaan antar negara ASEAN, antara ASEAN dengan Amerika, atau dengan Cina, dan seterusnya. Kemudian sebagai penutup saja, saya hampir 30 menit ini, kita lihat bahwa memang Amerika Serikat melihat isu Cina Selatan, Laut Cina Selatan sebagai bagian penting dari strategi kebijakan dengan targetnya memperkuat aliansi kawasan. Kita lihat, kita tahu sekutu aliansi Amerika Selatan sudah mulai melemah ya, baik dengan Thailand maupun dengan Filipina. Sudah agak mudah, apalagi kalau Indonesia tidak ada isu kita memang bebas aktif ya. Mungkin Singapura sahabat, tapi kan negara termasuk negara kecil dianggapnya kan. Kemudian Cina itu beralasan bahwa mereka tidak pernah mengupayakan menjadi sebuah empire di Laut Cina Selatan menurut mereka. Tapi memang mereka masih ada klaim-klaim kawasan ya. Jadi mereka menganggap negara sekitar Laut Cina Selatan itu setara dan saling menghargai. Itu soal diplomasinya Cina ya. Dan Cina merasa keberadaan mereka terganggu oleh Amerika Serikat yang hadir di Laut Cina Selatan. Di sini Laut Cina Selatan memiliki sejarah lama dan memang prakteknya Cina merasa selalu sesuai dengan aturan internasional yang di Laut Cina Selatan. Jadi Cina itu sangat heran mengapa Amerika Serikat selalu ikut serta dalam isu Laut Cina Selatan. Demikian itu dari saya bahasan awal dari saya. Mudah-mudahan menjadi yang lainnya. Terima kasih Pak Roni atas paparannya. Sedikit banyak Pak Roni telah menyinggung kira-kira bagaimana perspektif Amerika melihat isu sengketa di Laut Cina Selatan. Menariknya Pak Roni juga mengetengahkan bahwa Presiden-elect Joe Biden mungkin akan mengambil approach yang berbeda. Tapi kan uniknya ya Pak ya, kalau misalnya kita lihat bahwa sentimen anti-Cina juga salah satu yang dimainkan dalam politik elektoral kemarin gitu ya. Joe Biden seringkali digambarkan sebagai antek Cina. Jadi kayaknya rasa-rasanya Amerika nggak beda-beda amat gitu ya sama Indonesia. Betul. Sebelum kita beralih ke pembicaraan kedua, ini saya mohon maaf sekali bahwa saya belum mempersilahkan tuan rumah justru ya, Pak Ator sebagai Direktur SKSG. Mohon maaf Pak, kelupaan, kesalahan sepenuhnya ada pada saya. Tapi dengan rendah hati bolehkah saya mempersilahkan Bapak untuk sedikit memberikan sambutan dulu Pak? Mohon maaf Pak, terlewat Pak. Silakan Pak Ator. Oh, oke. Mungkin ada kesulitan teknis ya. Mungkin kita boleh mulai lanjut aja Mas Bayu atau bagaimana? Ya, sepertinya begitu. Tadi Pak Ator sudah saya persilahkan untuk memberikan sambutan, namun beliau mengatakan tidak apa-apa, diteruskan saja. Siap. Jadi sepertinya mungkin Pak Ator sedang ada keperluan, jadi kita bisa teruskan ke pembicara berikutnya. Silakan Mas Ire. Ya, terima kasih Mas Bayu. Sekali lagi mohon maaf karena moderatornya khilaf. Pembicara kedua adalah Bapak Klaus Radityo. Bapak Klaus Radityo lulusan Cina nih. Jadi jangan-jangan ini yang antek Cina. Wah, biar seru aja ya, bercanda sedikit gitu ya. Mendapatkan PhD dari University of Sydney, sekarang aktif meneliti hal-hal yang terkait dengan kebijakan luar negeri Cina. Nah, kalau tadi Pak Klaus, kita sudah mendengar paparan dari Pak Roni terkait misalnya bahwa Joe Biden kemungkinan akan punya kecenderungan pilihan kebijakan luar negeri yang berbeda terkait isu Laut Cina Selatan. Lalu kita punya suatu general perceptions dalam
para penstudi hubungan internasional misalnya bahwa Cina pun sebetulnya lebih prefer kalau Joe Biden yang jadi Presiden Amerika Serikat. Bolehkah sembari memaparkan paparan Bapak yang tentu sudah dipersiapkan, sedikit menyinggung isu tersebut, supaya kita ada koneksinya untuk diskusi nanti. Terima kasih, silakan Pak Klaus memulainya. Terima kasih Mas Yere. Selamat pagi Pak Ator, Pak Roni, Mas Bayu. Saya berterima kasih diberi kesempatan untuk berbicara di forum akademik UI yang terhormat ini. Saya merasa sangat berbahagia pada pagi hari ini. Mas Hiri, saya menjawab pertanyaan dulu atau bagaimana? Mungkin paparannya dulu aja, Mas Klaus, nanti langsung disinggung di terakhir mungkin. Terima kasih. Saya coba share screen. Oke, apa bisa terlihat ya? Sudah terlihat. Baik. Mungkin di full screen di. Oke, Ya. Baik. Ya. Oke. Pertama, saya memakai perspektif defensive realism. Jadi yang banyak bicara dan banyak membahas tentang dilema keamanan atau security dilemma. Di sini saya tidak akan mengulang banyak karena pasti komunitas akademik UI sudah cukup memahami. Jadi ada formulasi Butterfield, Hertz, Jervis, kemudian ada conflict of interest yang objectively reconcilable tapi subjectively irreconcilable, kemudian juga ada status quo, defensive, defection, kemudian menjadi revisionis. Tapi kesimpulan kurang lebih adalah bahwa menurut pengamatan saya, dilema keamanan itu terjadi di Laut Cina Selatan antara Cina vis-a-vis negara-negara Climate, yaitu Vietnam, Malaysia, Filipina, Indonesia bukan, karena Indonesia bukan Climate, dan juga antara Cina dan Amerika Serikat. Jadi ada dua macam dilema keamanan yang terjadi di Laut Cina Selatan, dan dua dilema keamanan ini mempunyai natur yang berbeda. Mari kita lihat. Ada dua dilema di Laut Cina Selatan. Misalnya konflik kepentingan. Mungkin antara Cina dan climate states yang lain itu lebih kepada sengketa teritorial, lebih kepada hak maritim. Tapi dengan Amerika Serikat itu bukan masalah teritorial, itu masalah persaingan geostrategis. Kemudian peran Amerika sendiri. Amerika Serikat dalam dilema Cina dan negara-negara climate states adalah faktor penyeimbang. Sedangkan dalam dilema dengan Amerika, tentu saja Amerika adalah saingan utama. Kemudian bagaimana mendefinisikan status quo? Status quo dalam dilema yang pertama itu didefinisikan sebagai situasi di mana tidak ada perubahan permanen dalam konteks kendali terhadap daratan-daratan di Laut Cina Selatan. Seperti yang pernah termaktub dalam Declaration of Conduct tahun 2002, di mana pihak-pihak yang berkepentingan itu memberikan komitmen untuk tidak menduduki fitur baru di Laut Cina Selatan. Definisi status quo di security dilemma antara Cina dan Amerika Serikat itu adalah situasi di mana Laut Cina Selatan itu tetap menjadi zona netral dan tidak didominasi secara permanen oleh kekuatan tertentu. Kemudian dinamikanya adalah terjadi defection. Defection ini adalah perubahan ketika Cina dari negara defensive realist menjadi offensive realist. Itu mengacu pada 2012, insiden Scarborough Shoal, dan juga 2014 hingga 2015 ketika Cina melakukan massive land reclamation
di Spratly, terutama di 7 fitur. Untuk dilema keamanan dengan Amerika Serikat, itu kurang lebih status quo masih relatif dipertahankan dan belum terjadi yang disebut defection, baik dari pihak Cina maupun dari pihak Amerika. Nah, untuk security dilemma antara Tiongkok dan negara-negara claimant state itu fokus atau kendalinya itu lebih di Cina. Kita bisa melihat Cina itu yang mempengaruhi dinamikanya. Sedangkan di dilema keamanan dengan Amerika relatif lebih seimbang antara dua belah pihak, tetapi Amerika lebih memiliki sumber daya atau resource untuk menggerakkan dinamika security dilemma antara Cina dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Kita coba menganalisa ya, dua adidaya ini punya kepentingan apa sebetulnya di Laut Cina Selatan. Pertama, kita coba membahas Cina. Pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam itu oke. Ini yang sering dibahas di media dan kemungkinan besar juga menjadi perbincangan di kalangan awam. Itu Laut Cina Selatan pasti banyak minyak atau pasti banyak ikan, sehingga jadi rebutan. Ya, tidak semudah itu juga, tidak segampang itu juga. Misalnya dalam hal sumber daya fosil, apakah minyak itu sebagai resource bisa dikonversi menjadi reserve? Itu ternyata menurut penelitian itu hanya 10% rate conversionnya. Jadi tidak semudah itu. Terus minyak itu nanti bisa menyelesaikan energy security problem di Cina. Tidak semudah itu juga. Cina punya banyak energy security issue, terutama masalah efisiensi. Jadi tidak semudah itu, tapi mungkin tidak akan dibahas panjang karena waktu yang terbatas. Sedangkan ikan, mungkin ikan lebih bisa menjadi salah satu faktor karena tidak perlu ada konversi antara resource dan reserve untuk kasus fishery. Kepentingan yang kedua adalah keamanan. Kita melihat bahwa Laut Cina Selatan itu sangat-sangat strategis bagi Cina. Kota-kota besar dan pusat-pusat perekonomian Cina itu terletak di pantai timur. Shanghai, Guangdong, Fuzhou, Wuhan, Hangzhou, dan lain-lain itu terletak di pantai timur. Dan berdasarkan sejarah Cina modern, serangan itu datang dari laut. Ketika misalnya invasi Jepang tahun 1937, itu sebagian besar datangnya dari laut. Jadi jika Cina tidak bisa mengamankan Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan, itu akan sangat berbahaya untuk keamanannya, terutama keamanan pusat-pusat perekonomian di pesisir timur. Kemudian juga geopolitik. Geopolitik adalah Cina melihat Laut Cina Selatan itu mungkin istilahnya bukan backyard, tapi front door, halaman depan dari rumahnya yang harus diamankan. Karena jika dia tidak bisa mengamankan, maka dia tidak bisa menjadi suatu kekuatan yang cukup berpengaruh, paling tidak di kawasan. Ini ada sebuah peta, ada first island change dan second island change. Ini konsep keamanan laut yang dibangun oleh Admiral Liu Huaqing yang terkenal sebagai Meihan, Alfred Meihan versi Cina. Di situ mereka mengatakan bahwa mereka berpikir bahwa mereka perlu mengamankan wilayah laut di dalam first island change dan second island change ini. Karena ini menentukan bukan hanya keamanan, tapi juga bagaimana Cina bisa berpengaruh secara politik di kawasan. Dan juga bagaimana Cina bisa bangkit menjadi kekuatan yang mendominasi kawasan.
Kemudian faktor yang selanjutnya adalah Taiwan. Nah, ini faktor-faktor yang biasanya tidak disinggung di banyak literatur. Taiwan, apa hubungan Taiwan dan Laut Cina Selatan? Kedua pihak ini punya hubungan timbal balik yang sangat erat. Dalam arti, kalau China mainland bisa mendominasi Taiwan, bisa mengembalikan Taiwan, maka Laut Cina Selatan akan lebih mudah untuk didominasi, untuk dikuasai. Sebaliknya, jika Laut Cina Selatan bisa dikuasai atau didominasi, maka Taiwan pun juga lebih mudah untuk dibawa kembali ke pangkuan mainland. Jadi dua belah pihak. Nah, di sini kita bisa melihat jika Taiwan itu dilihat sebagai core interest dari China bersama Xinjiang dan Tibet, maka Laut Cina Selatan itu bisa dikatakan juga ya ada bau-baunya core interest juga. Walaupun ini tadi yang seperti Yere pernah singgung bahwa mungkin Hillary Clinton pernah menyebutkan bahwa Laut Cina Selatan itu adalah core interest. Itu disebutkan ketika dia diwawancarai oleh Greg Sheridan dari harian The Australian. Tapi sebenarnya melalui penyelidikan dan riset yang mendalam, sebetulnya tidak ada penyebutan resmi bahwa Laut Cina Selatan adalah core interest. Tidak ada penyebutan resmi di dokumen-dokumen resmi pemerintah. Jadi memang itu sering ada di media, tapi sekali lagi sepertinya hal ini dibiarkan ambigu. Nah, saya kembali ke kepentingan yang terakhir. Ini juga jarang dibahas. Laut Cina Selatan itu berpengaruh besar terhadap legitimasi Partai Komunis. Karena kita tahu misalnya Nine Dash Line itu digambar tahun 1947 ketika Cina masih berbentuk Republic of China di bawah Partai Nasionalis Kuomintang. Nah, dalam seminar yang lalu di Bakamla ada pendapat yang mengatakan, oh itu klaim Laut Cina Selatan itu pertama kali dibuat oleh Partai Nasionalis, maka Partai Komunis sebenarnya tidak perlu mengakui atau tidak perlu memperjuangkan. Kalau saya melihat itu sebaliknya, justru karena klaim itu sudah ada sebelum Partai Komunis berkuasa tahun 1949, Partai Komunis malah memiliki kewajiban untuk mempertahankan klaim itu. Karena Partai Komunis itu menunjukkan, mempersepsikan dirinya di hadapan rakyat sebagai penjaga kedaulatan, penjaga integritas kedaulatan seluruh Cina. Jadi jika Laut Cina Selatan sampai tidak berhasil didominasi oleh Cina, maka ini sangat berpengaruh terhadap legitimasi Partai Komunis. Sekarang kita melihat kepentingan Amerika. Pertama adalah akses maritim. Amerika punya kepentingan untuk bisa mengakses laut bebas di seluruh dunia. Dia punya kepentingan untuk menjamin kebebasan navigasi. Dengan demikian, dia bisa mempertahankan kepercayaan dari para sekutu di kawasan, di mana saja, baik di Asia, di Pasifik, dan di mana-mana. Untuk kasus Laut Cina Selatan, kepercayaan itu harus dipertahankan dengan Filipina, dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan Singapura. Dan itu sangat mempengaruhi posisi global. Kita melihat bahwa armada Amerika menguasai seluruh laut, seluruh samudra di dunia. The real rulers of the waves. Jika Laut Cina Selatan ini yang sangat vital itu tidak bisa didominasi, maka itu sangat berpengaruh terhadap posisi geopolitiknya. Maka kita kembali melihat ya, sebenarnya bagaimana sih hubungan konflik kepentingan antara dua adidaya ini. Pertama, saya melihat lebih kepada untuk kasus Cina, itu lebih bersifat
regime survival atau nation survival. Laut Cina Selatan bagi Cina itu masalah survival. Survival sebagai bangsa dan survival dari rejim Partai Komunis. Sedangkan untuk Amerika itu lebih kepada survival statusnya sebagai global superpower. Itu tidak menyangkut survivalnya sebagai satu negara. Dan di sini kita bisa melihat unsurnya lebih cenderung inward, ke dalam untuk Cina. Sedangkan jangkauannya lebih keluar untuk Amerika. Ini memang tergantung bagaimana mempersepsikan kepentingan. Karena Laut Cina Selatan itu tipikal adalah kepentingan sebuah kekuatan yang sedang bangkit atau rising power. Sedangkan untuk Amerika ini adalah kepentingan kekuatan adidaya yang sudah mapan dan berusaha untuk mempertahankan posisi globalnya. Kita coba mengakses kondisi aktual ya di lapangan misalnya. Saya harus menyebut okupasi Scarborough Shoal tahun 2012 itu adalah sesuatu hal yang penting karena itu adalah bukti dari Cina yang berubah dari defensif menjadi ofensif. Itu adalah pendudukan terhadap fitur baru di Laut Cina Selatan yang sudah disepakati untuk tidak dilakukan dalam Declaration of Conduct tahun 2002 antara Cina dan negara-negara ASEAN. Scarborough Shoal ini hanya 123 nautical miles dari Pulau Luzon, berarti di dalam zona ekonomi eksklusif Filipina. Nah, kemudian juga ada reklamasi pulau buatan di 7 fitur di Kepulauan Spratly sejak tahun 2014 hingga 2015. Reklamasi ini diikuti juga dengan militerisasi karena dipasang alat-alat komunikasi, radar, runway untuk pesawat yang bisa dipakai untuk kepentingan militer. Kemudian juga ada pembangunan kota di Sansa, itu di Paracel, Alan. Jadi Sansa itu ditingkatkan statusnya menjadi kota, yang berarti juga memiliki pertahanan dengan penduduk sebesar 1.800. Kemudian kita ketahui bahwa China Coast Guard itu semakin profesional, menjadi yang paling tangguh di antara penjaga pantai dari negara-negara littoral states di Laut Cina Selatan. Kini kita juga tahu bahwa sekarang sedang digodok Undang-Undang Coast Guard yang memberikan kewenangan cukup besar untuk China Coast Guard untuk menggunakan kekuatan militer atau kekuatan kekerasan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di laut. Nah, untuk Amerika juga tetap melakukan hal-hal yang berusaha tidak meninggalkan Laut Cina Selatan, berusaha untuk tetap menjaga kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan, terutama melalui Freedom of Navigation Operation, yang sampai bulan Oktober 2020 itu sudah terjadi 8 kali. Jadi sejak Januari hingga Oktober 2020 sudah terjadi 8 kali FON Operation. 2019, tahun sebelumnya itu terjadi 8 kali. Dan ini lebih intensif daripada 2018 yang hanya terjadi 5 kali, ataupun 2017 yang terjadi hanya 4 kali. Jadi bahkan dalam pemerintahan Trump, Freedom of Navigation Operation ini tetap dijalankan. Bahkan Trump itu sebenarnya memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pentagon untuk melakukan FON Operation tanpa izin White House. Sebelumnya, Freedom of Navigation Operation harus seizin White House pada zaman Obama, tapi Trump membebaskan Pentagon untuk melakukan tanpa persetujuan dari White House. Kemudian yang menarik juga, Amerika Serikat menjadikan militerisasi dari Scarborough Shoal
Dan serangan kepada tentara Filipina itu sebagai red line. Jadi kita tahu 2012 Cina menduduki Scarborough Shoal, tapi belum berani untuk melakukan reklamasi, apalagi militerisasi. Jadi pada waktu itu Obama tidak melakukan tindakan apa-apa. Dan itu menimbulkan kekecewaan dari Manila. Dia hanya datang ke Manila dan mengatakan our strategic alliance is as strong as ironclad. Tapi tidak ada tindakan apa-apa. Tapi sebenarnya dia sudah memberikan hint atau petunjuk bahwa Scarborough Shoal jangan dimiliterisasi. Dan ini ditekankan oleh Mike Pompeo bahwa Amerika resmi menolak klaim Cina di Laut Cina Selatan, mendukung keputusan Tribunal 2016, dan akan bergerak jika ada serangan terhadap tentara Filipina. Kondisi diplomatik yang paling menonjol tentu saja adalah keputusan Tribunal Award 2016 yang menginvalidasi klaim Cina di Laut Cina Selatan. Kemudian memutuskan bahwa tidak ada fitur di Kepulauan Spratly yang bisa disebut sebagai pulau. Semuanya adalah high tide elevation atau low tide elevation. Dan Tribunal Award ini pada tahun 2020, jadi membutuhkan waktu kurang lebih 4 tahun, baru mendapatkan pengakuan internasional, mulai dari Indonesia yang sudah mengirim nota diplomatik kepada UN Secretary General tahun ini sebanyak 2 kali, kemudian juga Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Australia. Nah, sekarang bagaimana mitigasi ini bisa dilakukan? Karena memang status quo cenderung dipertahankan, tetapi ketegangan itu tetap memanas. Pertama, kita harus menekankan kepatuhan terhadap hukum internasional, terutama United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982. Walaupun ada perbedaan pandangan, terutama di artikel 19, di mana Cina berpendapat bahwa innocent passage itu, jadi innocent passage itu kapal asing boleh berlayar di zona ekonomi eksklusif atau laut teritorial, tetapi tidak boleh melakukan aktivitas. Itu diatur oleh hukum internasional. Masalahnya, apakah itu berlaku untuk semua kapal asing atau hanya kapal asing non-militer? Amerika berpendapat bahwa itu berlaku untuk semua kapal asing, sedangkan Cina berpendapat bahwa itu hanya berlaku untuk kapal non-militer. Jadi kapal US Navy itu kalau mau melewati innocent passage, laut teritorial atau laut ekonomi, zona ekonomi eksklusif, dia seharusnya meminta izin kepada Cina. Jadi ini ada dua pandangan yang berbeda yang menurut hemat saya perlu diperjelas dan perlu dibicarakan agar kepatuhan kepada UNCLOS itu betul-betul bisa dilakukan di lapangan. Kemudian pengakuan Amerika Serikat terhadap kepentingan Tiongkok, terhadap kepentingan Cina, dan kesediaan untuk berbagi ruang. Ya, Amerika Serikat bagaimanapun harus mengakui ya bahwa Cina itu bukan bayi, dia sudah tumbuh dan dia harus berbagi ruang. Ini ada satu tesis yang menarik dari buku The China Choice, Why America Should Share Power, ditulis oleh strategis Australia Profesor Hugh White. Ini saya sangat menganjurkan untuk dibaca oleh teman-teman. Mungkin teman-teman sudah membacanya juga. Bahwa ada tesis yang mengatakan bahwa sudah waktunya Amerika itu berbagi ruang dengan Cina. Jadi dia tidak bisa mengamankan seluruh laut, tapi dia harus bekerja sama dengan Cina juga. Kemudian mitigasi yang ketiga adalah bagaimana ada peningkatan confidence di antara dua adidaya ini, terutama melalui keterlibatan dalam latihan militer bersama untuk pengamanan Laut Pasifik. Salah satu wadahnya adalah Rim of the Pacific, yang sudah berjalan sejak tahun 1970-an. Nah, sekarang bagaimana peran Indonesia? Ini adalah slide yang terakhir yang akan menutup presentasi saya, bagaimana Indonesia seharusnya bertindak. Pertama, Indonesia harus utamakan
Hukum Internasional atau UNCLOS 1982 dan Tribunal Award 2016. Jadi ini ada satu paket, tidak bisa hanya pegang satu UNCLOS 1982 dan menolak Tribunal Award. Cina adalah penandatangan UNCLOS tahun 1982 dan sudah meratifikasi tahun 1996. Jadi dia terikat dengan UNCLOS dan keputusan Tribunal Award 2016 yang menginvalidasi klaim 9 garis putus-putus di Laut Cina Selatan. Ini adalah tugas kita untuk mengarus utamakan baik hukum internasional UNCLOS maupun keputusan Tribunal Award. Kemudian menjaga LCS dari dominasi kekuatan tertentu, entah itu Amerika atau Cina. Jika Cina hadir di sana, Amerika juga punya hak untuk hadir di sana, dan sebaliknya. Kemudian kita harus memperkuat Bakamla atau Coast Guard kita di lapangan supaya tidak hanya kuat secara diplomasi, tapi di lapangan tidak bergigi. Dan menjaga juga polugri yang bebas aktif. Jangan tergantung terlalu kepada Cina. Misalnya dalam kasus vaksin, kita harus diversifikasi, kita harus ada kerjasama yang saling menguntungkan. Karena sudah ada petunjuk atau tendensi bahwa misalnya ketergantungan vaksin ini bisa dikonversi menjadi kepentingan geopolitik di Laut Cina Selatan, terutama untuk kasus dengan Filipina. Presiden Duterte sudah sangat menyadari bahwa Cina sangat berkepentingan di Laut Cina Selatan dan Filipina sangat berkepentingan untuk mendapatkan vaksin Cina, maka dia menunjukkan bahwa kami siap untuk mengenyampingkan urusan Laut Cina Selatan demi mendapatkan vaksin. Ini tentu saja tidak bisa terjadi dengan Indonesia. Dan kita harus memastikan Code of Conduct yang berdasarkan UNCLOS 1982. Code of Conduct tidak boleh bersifat regional karakteristik, seolah-olah tidak bersifat internasional dan mengabaikan keputusan Tribunal Award tahun 2016. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Mungkin yang pertanyaan tadi, Mas Klaus? Boleh share sedikit. Betul nggak Cina lebih prefer Joe Biden menurut Mas Klaus sendiri? Saya jujur aja, saya mungkin sedikit breaking ya. Saya pernah menulis ini di The Huffington Post. Tapi ketika Trump dan Hillary, sebetulnya siapa yang lebih diinginkan Cina untuk memenangkan pemilihan? Kalau melihat pada rivalitas Amerika dan Cina secara menyeluruh, saya tetap berpendapat bahwa sesungguhnya Beijing itu lebih suka yang menang adalah Donald Trump. Sesungguhnya. Karena apa? Memang dia keras. Donald Trump keras. Dia tidak menggunakan, tapi dia melakukan banyak kebodohan. Pertama adalah dia tidak menggunakan multilateralisme. Dia tidak menggunakan sekutu-sekutunya. Itu kan suatu kapital yang besar untuk Amerika, untuk dalam mempertahankan posisi globalnya. Hal yang tidak dimiliki oleh Cina. Tapi dia tidak menggunakan itu. Dia mengkonfrontasi dengan Cina secara bilateral sendiri. Itu menurut saya kurang efektif. Dan juga Amerika Serikat seperti itu. Kalau kita pernah membaca Romance of Three Kingdoms ya, Sun Ko Yen-i itu atau Sun Tzu Bing Fa atau The Art of War dari Sun Tzu, itu kan strategi perang yang paling bagus adalah menang tanpa harus bertempur. Nah, Amerika itu di bawah Trump itu delosor atau turun ke bawah, menggelinding tanpa Cina harus banyak berbuat. Jadi dia mundur dari WHO, dia mundur dari kawasan, dia mundur dari TPP, dan itu memberikan ruang besar buat Cina untuk semakin berpengaruh. Jadi terlepas dari retorika-retorika itu, dalam hati melihat posisi Amerika yang terus menurun, saya tetap melihat bahwa Cina tentu saja lebih suka Amerika di bawah Donald Trump yang terus menurun posisi globalnya. Terima kasih Mas Klaus atas opininya ya. Jadi memang harus mulai berbagi gitu ya, mungkin ya kata kuncinya. Amerika Serikat dengan Cina, mungkin itu juga kalau misalnya kita ingat ada buku yang terbit sekitar tahun 90-an pertengahan ya di Cina,
Cungkuo kei shopu gitu ya. Sekarang Cina juga udah bisa ngomong enggak gitu. China can say no. Jadi mungkin ini perkembangan juga yang mesti dilihat para pengambil kebijakan di Washington DC. Sekarang kita tiba pada sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah diketik di chat box, tapi kalau boleh saya mau mulai dulu dengan pertanyaan dari Mas Taufik ya, mahasiswa S3 di SKSG. Mohon maaf Pak Fuad, karena Pak Fuad dosen, jadi nanti aja ya Pak. Pertanyaannya untuk mahasiswa dulu. Ini menarik. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Roni dan Mas Klaus dari sisi Amerika Serikat dan sisi Cinanya. Saya sederhanakan pertanyaannya. Mungkin untuk Pak Roni, kalau misalnya Laut Cina Selatan didominasi oleh Amerika Serikat, ada nggak keuntungan yang Indonesia bisa dapat? Di lain pihak, untuk Mas Klaus, kalau Laut Cina Selatan pada akhirnya akan didominasi oleh Cina, apakah Indonesia juga bisa mengambil keuntungan? Atau sebetulnya dari posisi Pak Roni dan Mas Klaus sendiri, posisi Indonesia harusnya seperti apa? Preferring China's domination or preferring Americans domination? Atau seperti apa? Silakan, mungkin bisa mulai dari Pak Roni ya Pak. Masih di mute Pak Roni? Ya, silakan Pak Roni. Ini pertanyaannya menggelitik ya. Dan kalau tanya Indonesia resmi, pasti tidak akan mengatakan dia tidak mau siapapun menjadi mendominasi ya. Indonesia pasti karena bebas aktif, dia inginnya seimbang aja. Maaf Pak Roni, suaranya putus-putus Pak. Mungkin lebih dekat ke laptop kali Pak. Ya, oke. Masih putus-putus Pak. Kenapa ya? Mungkin apa boleh nggak pakai earphone aja kali ya Pak? Earphone-nya dicabut aja kali Pak. Mungkin itu pengalamannya. Coba justru ya. pakai earphone. Ya biasa kalau dengan SKSG tanpa ini terganggu sekali lebih. Oh, coba dulu ya. Siap. Oke, ini udah karena stabil udah beberapa sih, kali. Pak. Ya oke. Ini udah stabil sih Pak sekarang Pak. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Jadi sih sekali lagi Jakarta Bank Indonesia pasti tidak akan mau dua-duanya mendominasi. Mereka tetap yang apalagi dengan kita dan aktifnya itu tidak akan tujuannya dominasi seperti apa. Tapi kita tahu bahwa itu pasti ada yang dominasi. Akhirnya untuk Laut Cina Selatan bisa menjadi pendominasi utama. Tadi ada salah satu dari kita mengatakan bahwa share itu salahnya di Laut Cina Selatan. Siapa mungkin, dan sebetulnya dari segi keamanan memang mereka sudah agak menurun sharingnya di Asia umumnya, apalagi di ASEAN, baik di Filipina maupun di Thailand dan di pasti menurun. Di Asia pun sebetulnya Korea sudah maunya menurun dominasi militer Amerika. Jadi saya tidak melihat, dan saya tetap setuju bahwa kita posisinya tidak mengharapkan dominasi dari satu pun. Menurut saya. Silakan. Silakan mungkin Mas Klaus. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya juga sependapat dengan Pak Roni ya. Kalau Indonesia tentu saja yang tidak mengizinkan itu. Cuma saya berpendapat pertama, kalau yang dimaksudkan dengan Laut Cina Selatan itu dikuasai Cina, dalam artian Nine Dash Line itu dianggap sebagai kolam Cina ya,
Itu tentu saja itu bertentangan dengan kepentingan Indonesia dan kepentingan kawasan. Masalahnya yang penting adalah Cina itu tidak pernah secara formal dan resmi menjelaskan itu nine dash line itu artinya apa. Kenapa kok garisnya 9? Kenapa kok putus-putus? Mana ada itu peta perbatasan kok putus-putus? Terus garis putus satu dengan garis putus yang lain jaraknya tidak sama satu sama lain. Kalau nyempil ada kapal nyempil di situ, itu nanti masuknya kemana? Pelanggaran apa enggak? Tidak jelas. Terus itu masuknya menguasai semua daratan di Laut Cina Selatan atau menjadikan itu laut teritorial atau itu menjadikan zona ekonomi eksklusif atau itu menjadikan historic waters, tidak jelas, tidak ada konsepnya. Nah, tentu saja kalau misalnya itu dianggap sebagai laut teritorial, itu tentu saja tidak kita inginkan. Lawang itu laut yang vital untuk ini, untuk apa? Untuk navigasi internasional. Tentu saja tidak kita inginkan hal itu, dan kita harus menentang. Kita berkali-kali menentang itu. Itu dari sudut Cina. Cina sendiri nggak bisa menjelaskan ya maksudnya nine dash line itu apa. Tapi entah nine dash line itu mau diartikan apa sih? Kalau saya mengatakan itu tidak menguntungkan untuk Indonesia, tidak menguntungkan untuk kawasan, dan harus tidak boleh terjadi. Kemudian Amerika. Nah ini repot. Amerika tidak mengklaim itu ya. Tapi maksudnya gimana juga? Sebetulnya kalau secara de facto Amerika kan yang memang rulers of the waves, yang memang menguasai seluruh samudra ini dengan kekuatannya second fleet, third fleet, fourth fleet, sampai seventh fleet, menguasai seluruh samudra di dunia ini. Tetapi kita ingat, ada satu peristiwa yang sangat traumatik. Ini jarang dibahas juga. Tahun 1993, kapal dagang Cina, namanya Yinhe, itu berlayar dari Tianjin menuju ke Kuwait. Mampir ke Jakarta, Shanghai, dan lain-lain. Dia di Gulf of Aden, di Teluk Aden, dicegat oleh kapal Angkatan Laut Amerika Serikat karena dicurigai membawa elemen kimia yang bisa digunakan untuk proyek nuklir Iran. Karena itu, kapal itu ditahan, terkatung-katung stranded 12 hari di Selat Hormuz. Ini pengalaman traumatik buat Cina. Kalau mereka merasa saya tidak punya armada laut yang kuat yang menguasai jalur perdagangan, maka saya bisa jadi bahan bulian, bahan bully Amerika. Nah, sejauh Amerika itu berkuasa dalam arti mendominasi laut, tapi menjaga hukum internasional, ya gimana lagi, dia memang paling kuat. Tetapi kalau ada acara bully-membuli seperti ini, ya kita tentu saja tidak menginginkan ini terjadi. Karena itu, kalau khusus untuk Laut Cina Selatan, itu harus tetap dipertahankan sebagai laut bebas. Itu adalah kepentingan Indonesia dan kepentingan kawasan. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Klaus. Lalu saya beralih ke pertanyaannya Pak Fuad nih baru ya. Mungkin saya boleh sedikit menarasikan ulang ya. Jadi kalau misalnya ini mau jadi satu seperti yang Mas Klaus tadi bilang, mempromosikan suatu kerjasama, mulainya dari mana, gitu ya? Ini kan kalau misalnya mau menjawab pertanyaan itu, maka kita akan mulai dari dua perspektif menurut saya. Apakah perspektif kita bahwa konflik antar negara besar itu suatu keniscayaan atau sebetulnya bisa dimitigasi begitu ya? Nah, kalau misalnya dari perspektif Amerika Serikat, mungkin nanti Pak Roni bisa cover, apa Pak yang bisa dilakukan Amerika Serikat untuk mulai mempromosikan kerjasama? Adakah konteks-konteks yang bisa, konteks politik misalnya yang bisa menjadi titik mula bagi Amerika Serikat untuk menginisiasi suatu kerjasama dengan Cina di Laut Cina Selatan? Lalu dari perspektif Cina, bagaimana ini mungkin Cina juga bisa menjadi aktor yang mendukung kerjasama di tengah konflik kepentingan antara keduanya. Mungkin begitu. Pak Roni bisa mulai dulu, Pak.
Atau mungkin sambil menunggu Pak Mas Klaus mungkin boleh jawab. Oke, saya mencoba menjawab. Mungkin kita harus memanfaatkan misalnya seperti tadi sempat singgung itu ada Rim of the Pacific, itu kerjasama angkatan laut, latihan, bukan latihan perang ya, latihan militer bersama. Ada sampai tahun 2014 itu ada 23 negara yang bergabung, termasuk Cina. Amerika sempat ragu Cina mau diundang apa enggak, tapi akhirnya Cina diundang dan Cina mau bergabung. Itu confidence building measure menurut saya untuk sama-sama menjaga Pasifik. Tidak bisa dijaga juga oleh negara adidaya. Semua negara yang terlibat di Pasifik, Jepang, Korea, termasuk Indonesia juga harus bergabung sama-sama. Bukan hanya urusan Cina, urusan Amerika atau urusan negara adidaya, tapi semua. Itu pertama. Kemudian ada mungkin kesepahaman dengan UNCLOS ya. Ada masalah juga, Amerika kan sampai sekarang belum menandatangani UNCLOS, tidak mau bergabung dengan UNCLOS juga. Itu kan juga gimana ya, penguasa samudra di seluruh dunia tapi nggak bergabung di UNCLOS juga kok agak janggal kesannya. Jadi bagaimana supremasi UNCLOS ini bisa dijaga, bisa dipertahankan, bisa semakin diperkuat. Kemungkinan itu dua hal yang bisa memitigasi persaingan dua adidaya ini. Ya, jadi sebetulnya peluang kerjasama tetap ada ya, menurut Mas Klaus ya? Ada. Ya, oke. Bagaimana Pak Roni kalau melihat dari sudut pandang Amerika mungkin? Kalau itu tadi dari segi keamanan, tapi saya melihat sebetulnya Amerika harus kembali menjadi leaders di dunia internasional, termasuk international trade yang sudah ditinggalkan oleh Presiden Trump. Dia make American great, semua orang dia tendang, dia putuskan semua kesepakatan multilateral, tentang perdagangan terutama. Jadi sekarang ya sebetulnya Amerika kalau kembali, makanya saya katakan dengan kembalinya Joe Biden, maka dia akan hubungan-hubungan internasionalnya akan kembali sebelum Trump itu yang sudah kalau bisa dikatakan sudah dirusak oleh Trump itu semua, tidak ada perjanjian-perjanjian, dilupakan segala, dan dia terlalu memikirkan bahwa make American great first. Jadi dia memang Amerika terkenal dia mau nggak mau menjadi leader. International trade leadernya, pemerasarannya adalah Amerika. Kemudian telah ditinggalkan oleh Trump, ya sekarang jalan satu-satunya Amerika kembali menjadi international leader termasuk dalam trade. Yang utama mengapa ada perang dagang itu, dia melupakan bahwa international trade ada sistemnya yang dia sudah pilih dan dia sudah terapkan di dunia internasional, tapi dia sendiri langgar itu. Saya rasa kembalilah di sana, maka dia pengaruhnya akan bisa lagi kembali seperti dulu. Jadi Amerika harus kembali menjadi leaders. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Roni. Lalu saya beralih ke pertanyaan dari Pak Budi Karoma yang kira-kira mempertanyakan peran ASEAN dalam persaingan ini. Sebetulnya kalau kita bicara Laut Cina Selatan, lalu kita menambah dimensi Asia Tenggara di sini, maka kompleksitas isunya akan menjadi lebih nampak gitu ya. Karena kalau misalnya dilihat, orang suka lupa kapal penangkap ikan ilegal yang masuk itu bukan hanya dari Cina, tapi dari Vietnam juga toh. Dan Vietnam rasa-rasanya punya pola kebijakan luar negeri yang sama dengan Cina dalam isu Laut Cina Selatan. Itu aja kita lihat dari claimant state dan bukan claimant state. Ya, ada dua kubu nih di ASEAN. Nah, gimana Mas Klaus menanggapi ini? ASEAN harus bertindak seperti apa? Kalau misalnya Mas Klaus bisa menunjukkan apa sih yang sudah ASEAN sejauh ini lakukan, efektif atau tidak efektif, tantangannya seperti apa sebetulnya menjadikan ASEAN suatu platform terdepan untuk rekonsiliasi atau dispute settlement atau conflict management di Asia Tenggara, di isu Laut Cina Selatan, sorry. Silakan Mas. Terima kasih. Jadi
China dan ASEAN tentu saja tidak bisa bicara mengenai atau menyelesaikan mengenai territorial dispute. Jelas itu tidak bisa. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana menjaga stabilitas. Nah, itu kan sudah dilakukan dengan DOC tahun 2002. Ada Declaration of Conduct. Walaupun ya tidak terlalu dipatuhi, terutama dalam yang paling nyata itu peristiwa Scarborough Shoal tahun 2012, insiden itu. Nah, untuk kasus Laut Cina Selatan, ASEAN kan sangat fragmented, tidak bersatu. Dengan segala hormat, dua negara yang konon sering disebut sebagai vassal states itu, saya sebut maaf ya, Kamboja dan Laos, itu kan selalu menghentikan pembicaraan, menganggap ini isu bilateral antara Cina dan negara yang terkait, bukan isu regional, bukan isu untuk dibahas di forum ASEAN. Ya itu kan tidak bisa, karena ini jelas masalah yang sangat penting di kawasan. Bagaimana kita bisa mempertahankan soliditas ASEAN? Itu pertama dari kita sendiri. Kemudian kita harus ingat bahwa Declaration of Conduct itu mengamanatkan perumusan Code of Conduct yang lebih real, lebih konkret, dan mungkin bahkan mengikat secara hukum kalau perlu. Nah, pembahasan COC ini kan sudah 10 tahunan lebih, progresnya sangat-sangat lambat. Terutama ada perbedaan dari segi geografi. Geographical scope-nya itu mana yang mau dimasukkan? Paracel masuk nggak? Nah, paracel. Vietnam mau paracel, Cina nggak mau paracel. Paracel sudah kami duduki kok. Itu geografi. Kemudian masalah lain lagi, bagaimana? Boleh nggak ada joint military exercise dengan pihak luar? Cina bilang, joint military exercise dengan pihak luar harus dengan persetujuan seluruh all party concern. Lah, mana mungkin Filipina bisa setuju? Mana mungkin Singapura bisa setuju? Masuk saya mau latihan militer bersama dengan Amerika harus minta persetujuan seluruh negara ASEAN plus Cina. Jadi COC ini mandek. Tapi sejak Agustus mulai dari Perdana Menteri Li Keqiang, kemudian November kemarin Menteri Luar Negeri Wang Yi, mereka tiba-tiba minta COC segera diakselerasi, segera dibuat konklusinya. Jangan ditunda-tunda. Ya, padahal yang selalu menunda-nunda adalah Cina. Kita perlu waspada di sini. Dan juga Cina itu ingin supaya COC ini tidak terlalu berbau UNCLOS, apalagi berbau Tribunal Award 2016. Itu tidak bisa kita terima. Itu Indonesia harus berada di depan untuk mengatakan bahwa kita menjunjung UNCLOS 1982 dan Tribunal Award 2016. Dan kita harus paling tidak untuk urusan hukum internasional ini mengusahakan soliditas posisi dari semua negara ASEAN. Itu yang harus kita usahakan. Demikian. Oke, sebetulnya saya tadi tertarik juga, terima kasih Mas Klaus, saya tertarik juga dengan pernyataan Pak Roni nih. Pak, menurut Bapak, Amerika Serikat harus kembali menjadi leaders gitu ya. Kalau melihat ke depan dengan demikian, rasanya rada sulit dong untuk mengharapkan bahwa Amerika akan berbagi panggung dengan Cina dalam kepemimpinan internasional. Kalau misalnya this is the case, maka kita juga akan sulit berharap bahwa ada situasi yang lebih kondusif untuk menciptakan kerjasama antar dua negara besar ini di Laut Cina Selatan. Bagaimana Pak Roni? Belum di-unmute, Pak. Oke, sebentar. Sudah, maksud saya leader, ya baik. Maksud saya leader itu leader dalam memimpin fairness in international trade, fairness in sharing power,
Itu yang saya katakan, tapi tidak seperti Trump, dia bilang first America first, semuanya gimana Amerika aja, semua barang dia terapkan terapkan pajak segala macam. Itu kan tidak keluar daripada sedangkan yang menjadi pencetus international trade itu kan kisi-kisinya semua sebenarnya Amerika. Fairness itu dari Amerika. Nah, itu maksud saya fairness. Jadi bukan berarti Amerika jadi superpower lagi, bukan. Dia harus sharing, cuman jadi leader dalam urusan fairness of international trade, of international relation. Sebetulnya dia itu adalah pencetus daripada fairness system. Meskipun dalam kenyataannya dia punya dominasi dulu ya, tapi dia yang minimal akademisi dari Amerika yang semua memberi kisi-kisi terhadap fairness dalam international trade, international relation, dan lain-lainnya. Itu yang saya mengatakan menjadi leaders kembali, karena memang dia mau tidak mau, pencetus ide international trade, international relation itu memang dari Amerika. Itu yang maksud saya leadership, bukan dalam arti kata leader yang menjadi dominasi, bukan ya, tapi leader dalam international relation yang fair, itu. Ya. Terima kasih Pak Roni untuk insights-nya gitu ya. Bolehkah saya meminta sebagai moderator Ibu Retno Mamoto untuk say something on the issue? Sebentar. Ya, baru saya unmute Ibu sebentar. Mesti di-unmute dulu. Ibu unmute dulu. Wah, ini suatu surprise. Terima kasih. Tadi udah warning Yeremia, waduh saya terus langsung nulis. Terima kasih untuk Pak Roni dan Pak Radityo dan Mas Yeremia dan Pak Bayu semuanya. Ini suatu eye-opening bagi kita semua. Karena kalau saya mempelajari kan zaman tahun 50 Eisenhower sama Soekarno, itu zaman Perang Dingin. Tadi Anda, Mas Yeri, mengatakan ada panggung di sebelah kita ini. Jangan lupa kita jadi kancah dari percaturan superpower zaman dulu. Tetapi Anda bayangkan ketika itu sudah selesai, sekarang Cina itu sudah mendunia luar biasa. Tidak ada yang di Cina itu tidak ada trace, tidak ada jejak-jejak barat di Cina. Cina itu sangat barat. Jadi sampai saya mendapat China Daily sebagai edisi tambahan dari Jakarta Post. Itu luar biasa, sampai lihat ini nih kulitnya barat, tetapi yang action semuanya kayak kita semua. Orangnya runduk-runduk semuanya, tetapi semua yang hadir ke situ mendapatkan privilege luar biasa untuk servis mengenai makanan, mengenai kemewahan, mereka punya kereta dan sebagainya. Wah, ini musuhnya luar biasa sekarang, bukan cuma senjata begitu ya. Kemudian tadi Mas Radityo mengatakan bahwa Cina ini ada suatu yang bikin tanda batas aja garisnya nggak lempeng. Apa itu maksudnya? Yang kosong itu apa? Saya madek. Saya ingin ingatkan kalian, Cina itu punya perhitungan sendiri. Dia itu punya pengetahuan mengenai kosmologi yang lain dengan Barat. Can you imagine that? Dia berdepend pada numbers. Ya kan, restoran aja di Indonesia kan 88 apa 77 itu semua ada makna buat mereka. Jadi menurut saya mereka punya satu ilmu yang lain. Ya, orang Indonesia itu mau nggak mau sebagai part of our culture, di jurusan kita di FIB, program studi Cina itu dipelajari dengan baik secara budaya dan semuanya kita pahami. Tetapi Anda lihat itu dalam kancah politik, kita bisa istilahnya udah keterkam tapi nggak sadar. Lalu yang kedua, yang saya miris, orang Indonesia tuh gampang mengkambing hitamkan Cina sebagai komunis, sebagai apa ya, makan babi, that kind of thing. Jadi kalau ada Cina itu cepat, orang Bogor yang tempat saya ngajar sekarang itu kok dengar Cina gue kayak alergi. Kebayang nggak? Indonesia ini rawan sekali. Saya mengatakan Indonesia sekarang dalam crossroad. Apakah Anda nggak berpikir dampak sosial budayanya kepada Indonesia saat ini, di mana Cina itu segala macam dia kasih sama kita. Bahkan Miniso, barang Jepang itu pun semuanya made in China. Can you imagine that? Jadi menurut saya kita nggak lugu-lugu aja gitu ya. Mungkin pedoman bahwa ASEAN harus berperanan. Terus kalau orang Laos dengan dua negara itu Kambodia yang nggak mau tahu bahwa itu bukan urusan regional, saya kira they inherit the Confucian
tradition, mereka kan Buddhis, ngerti nggak? Jadi mereka cuek, bukan urusan gua, tapi dia main di belakang gitu loh. Jadi menurut saya kita harus lebih banyak jeli menghadapi ini semuanya. Bahkan orang sekarang menuduh gampang, oh Cina dijual, Indonesia menjual diri ke Cina, segala macam Cina. Ya siapa lagi yang mau kasih kita dana begitu besar untuk pembangunan kereta, MRT, segala macam itu. Iya kan? Jadi maksud saya Bu, Cina ini tapi jangan Bu, kalau misalnya as a American watchers gitu ya Bu ya? Ya. As America watchers, apakah Amerika siap untuk berbagi panggung dengan Cina? Ya jelas tidak. Makanya tadi saya senang ketika Pak Radityo mengangkat Trump itu sudah ada perbuatan yang lain dari yang sebelumnya. I'm so glad Indonesia tuh kok ada Trump alergi, semua yang dibikin itu jelek. Entar dulu deh, lihat baik-baik. Untung ada pengamat Cina di tengah kita. Yang asli dari Sydney, itu saya bangga sekali. Kalau enggak kita latah, repeating all the statements bahwa dia sudah mengenal semua yang baik-baik dibuat Obama. Mana Obama nggak bikin apa-apa waktu di ASEAN. Orang-orang itu pada nggak seneng. Filipina sangat tersinggung sama Obama. Iya kan? Jadi kita jangan terlalu memojokkan Trump seolah-olah nggak berbuat apa-apa. Dia lihat perkembangan per 4 tahun, per 4 tahun, per 4 tahun, per 4 tahun. Jadi kita jangan terikut dengan, oh si Trump itu udah jelek, udah mati aja dia ditembak atau apa segala macam. Jangan begitu. Lihat dulu baik-baik. Ini Cina ini nggak main-main, dia waduh, udah luar biasa deh. Saya cuma bilang bahwa Cina itu punya perhitungan tanggal sendiri, dia punya dewa-dewa lain sama dewa-dewa yang lain-lain. Ya kan, jadi jangan main-main. Ini musuh kita, ini bukan musuh gimana ya, kita harus berteman baik-baik dengan musuh, kita harus berdiplomasi. Sebagaimana Indonesia kan policy kebijakan luar negerinya kan yang disebut neutrality itu kan ya. Cobalah sekarang itu di kita menjadi bagaimana baik-baiklah sama itu orang-orang besar itu gitu loh. Seperti kita Pak Dino Patijalal bilang waktu kalau Biden jadi presiden gimana, kalau Trump gimana, Indonesia siap, dua-duanya pasti kita bisa kerjasama dengan baik. Begitulah yang kita buat sama Cina, kalau kita sih begitu aja. Ya toh bahwa satu kawasan ini harus dipiara milik kita bersama, itu kan kuat ya Pak ya, tapi bahwa dia bisa ngangkut dengan kapal laut yang isinya mungkin uranium, remember yang ditembak yang kapal terbang Malaysia itu, isinya apa itu? Itu kan ada sesuatu. Yang saya dengar itu kan isinya adalah pesawat yang tidak kelihatan oleh radar, itu dibawa ke Cina. Lebih baik satu kapal terbang dimusnahkan. Karena itu kok sampai di Cina mati semua kita. Bagaimana ini? Masalah security dunia ini sudah nggak main-main. Jadi kita jangan sok tahu gitu seolah-olah kita tuh aman semuanya. Enggak, ketembak kiri kanan. Begitu aja Mas Yeri. Habis. Terima kasih kesempatannya. Bu Mamoto. Terima kasih atas insight yang boleh di-share. Masih ada satu lagi pertanyaan. Ini balik lagi ya pertanyaannya Pak Fuad. Tapi pertanyaannya Pak Fuad ini nanya Indonesia bagaimana posisinya. Tapi nggak ada satupun dari kita yang di sini adalah orang pemerintahan gitu ya. Tapi mungkin boleh Mas Klaus dan Pak Roni kasih perspektifnya dari sudut pandang akademisi ya, Pak Roni dan Mas Klaus gitu ya. Jadi posisi Indonesia ini harusnya seperti apa gitu ya dalam menghadapi isu Laut Cina Selatan ya. Adakah memang kita ada keperluan untuk membuat suatu rumusan yang lebih jelas, strategi dan tindakan, atau mungkin evaluasinya apakah pemerintah sudah melakukan suatu strategi yang jelas terkait merespon dinamika perkembangan konflik kepentingan maritim di Laut Cina Selatan gitu ya. Silakan Pak Roni mungkin boleh mulai dulu. Baik. Kalau untuk Indonesia sebenarnya forum yang paling Indonesia itu selalu dianggap sebagai countries in ASEAN dalam global isu ya. Jadi menurut saya kita mengefektifkan kerjasama ASEAN dalam menghadapi Cina terutama di Laut Cina Selatan. Jangan kita karena sekarang ASEAN itu menurut saya sudah agak dianggap ya di dunia internasional. Dia dianggap sebagai persatuan yang fair, yang saling membantu, tapi bukan dari segi negatif seperti mengurung diri. Itu yang saya rasa satu-satunya melalui forum ASEAN ini kita bisa menjadi leaders dalam terutama menghadapi Cina di Laut Cina Selatan ini.
terima kasih Pak Roni. Mas Klas mungkin boleh kasih insight-nya? Makasih. Saya setuju dengan Pak Roni. Saya tambahkan 2. Pertama, posisi Indonesia yang menurut saya dan seharusnya dipertahankan ada 2. Pertama, kita menegaskan bahwa kita bukan claimant. Kita bukan claimant state. Ya. Itu punya 2 implikasi. Pertama, itu akan lebih mempertahankan hak-hak maritim kita, terutama di perairan Natuna. Bahwa kita tidak punya sengketa dengan Cina. Karena hak-hak maritim kita dijamin oleh UNCLOS tahun 1982. Dan Cina adalah anggota UNCLOS dan sudah meratifikasinya tahun 1996. Posisi Cina dan kita sama terhadap UNCLOS. Dan oleh karena itu, kita jelas zona ekonomi eksklusif kita di perairan Natuna itu sudah jelas. Dan kita tidak punya sengketa dengan Cina. Itu yang pertama. Ketika kita mempertahankan posisi kita bahwa kita bukan claimant, kita juga lebih bisa berperan di kawasan. Kita lebih bisa punya suara di kawasan. Kita adalah negara paling besar. Bukan hanya negara dengan penduduk terbesar, tapi negara kepulauan terbesar di dunia, dan negara dengan teritorial laut terbesar di kawasan maupun di dunia. Dan kita punya suara yang harus didengarkan di ASEAN. Dan kita sangat berperan dalam penyusunan COC, terutama dengan, jadi tahun lalu itu sudah disepakati framework untuk membicarakan COC. Itu adalah hasil dari negosiasi panjang zaman Menteri Luar Negeri Martina Talegawa yang mengajukan yang namanya Zero Draft. Jadi ada Zero Draft. Beliau itu safari ke semua negara-negara ASEAN dan Cina untuk menunjukkan paling tidak kita setuju di draft tentang pembahasan apa yang perlu dijadikan agenda dalam Code of Conduct. Itu peran kita. Dan kedua, jangan lupa Indonesia harus selalu mengedepankan UNCLOS 1982 di kawasan. COC tidak boleh regional karakteristik atau undermine, melemahkan UNCLOS. Tidak bisa. COC harus di-cover di dalam UNCLOS, bahkan menegaskan UNCLOS, menguatkan UNCLOS di kawasan. 2 posisi itu sudah kita jalankan dan harus tetap kita pertahankan. Terima kasih. Ya, mungkin rangkumannya sedikit itu bahwa posisi sebagai non-claimant state atau bukan negara pengklaim di Laut Cina Selatan itu tidak perlu dipahami sebagai suatu kelemahan. Ya. Justru itu adalah bargaining power tersendiri yang membuat Indonesia sebetulnya punya ruang bermanuver untuk lebih luas untuk memainkan peran kepemimpinan. Seperti yang kita lihat sekarang ini, bahwa Indonesia toh sedikit banyak sukses mempertahankan misalnya bahwa negosiasi COC itu ada di dalam kerangka ASEAN. Padahal tidak semua negara ASEAN adalah negara pengklaim di Laut Cina Selatan gitu ya. Jadi mungkin itu juga salah satu prestasi tersendiri dalam diplomasi Indonesia. Untuk menutup diskusi kita hari ini, bolehkah saya minta satu closing statement dari masing-masing pembicara? Mulai dari Pak Roni dulu, mungkin Pak Roni, silahkan. Baik. Masalah Laut Cina Selatan langsung akan berubah. Seketika ini akan menjadi bukan konflik ya, isu jangka panjang. Ya, untuk Indonesia kita tetap saja pada posisi sekarang bebas aktif, tapi selalu menjadi leader di ASEAN untuk bersama-sama menghadapi isu-isu di Laut Cina Selatan. Dan memang stakeholder Laut Cina Selatan di samping Cina yang terbesar adalah ASEAN. Nah, untuk Amerika sebenarnya kepotensial konflik agak turun karena berubahnya kepemimpinan. Itu yang saya tekankan saja. Potensi konflik. Jadi
pasti diplomasi akan lebih penting di Laut Cina Selatan daripada saling memperlihatkan kekuatan yang telah diperlihatkan oleh Trump kemarin. Terima kasih. Silakan Mas Klaus, boleh? Baik, saya terima kasih. Saya akan mungkin merangkum diskusi dan presentasi saya. Pertama, Laut Cina Selatan itu adalah medan persaingan Amerika Serikat dan Cina sebagai kekuatan adidaya. Dan di sana ada kepentingan yang asimetris. Dari pihak Cina, Laut Cina Selatan adalah kepentingan negara yang sedang bangkit atau the rising power. Bagi Amerika ini adalah kepentingan untuk mempertahankan posisi globalnya sebagai negara adidaya yang sudah mapan. Kemudian dilema keamanan di Laut Cina Selatan ini bisa dimitigasi. Bisa dimitigasi dengan kerjasama, dengan kesadaran untuk berbagi, tadi kalau istilah Yeri, berbagi panggung, berbagi peran, bukan hanya antar kedua negara, tetapi juga melibatkan semua negara di kawasan, terutama dalam mengatasi masalah-masalah keamanan non-tradisional, seperti piracy, human trafficking, dan juga terorisme. Dan yang terakhir, Indonesia punya peran besar di Laut Tiongkok Selatan. Karena Indonesia bukan claimant. Dan kita harus terus mengedepankan UNCLOS. Yang paling relevan adalah mungkin masalah pembahasan Code of Conduct yang kemungkinan akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kita harus menekankan bahwa UNCLOS, hukum laut internasional, adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar di kawasan. Dan kita memiliki peran yang besar sebagai negara kepulauan, negara dengan laut teritorial paling besar, sekaligus sebagai negara yang patuh terhadap hukum internasional. Terima kasih. Terima kasih, Mas Klaus. Saya tidak berusaha menyimpulkan lebih jauh hasil diskusi kita pada hari ini, karena saya pikir bahwa masing-masing pembicara telah banyak menyampaikan insights yang sangat bermakna. Tapi saya mengajak bahwa dalam menanggapi isu Laut Cina Selatan, tentu kita punya harapan di masa depan bahwa stabilitas kawasan tetap terjaga, karena itu pun akan sedikit banyak menguntungkan Indonesia kalau kawasan Asia Tenggara ini tetap stabil. Marilah di tengah harapan tersebut kita terus mengikuti dinamika-dinamika, karena politik internasional bisa sangat cepat berubah, kondisi bisa berubah. Supaya kita bisa merespon situasi tersebut dengan baik, maka kita perlu melakukan banyak perhitungan, karena toh Indonesia bukan anak kemarin sore ya. Indonesia juga telah punya banyak pengalaman bagaimana merespon situasi-situasi ini, terutama dalam hubungan dengan menjalin relasi dengan negara-negara besar gitu ya. Jadi kita toh tentu terus berharap bahwa Indonesia akan terus memainkan peran, karena sebetulnya secara fundamental Indonesia juga tetap punya bargaining power, walaupun secara power capability, ekonomi dan militer mungkin jauh lebih di bawah. Diskusi ini saya tutup dengan harapan bahwa kajian wilayah Amerika akan terus memfasilitasi diskusi-diskusi isu-isu strategis semacam ini, supaya tercipta banyak ruang bagi para akademisi di Universitas Indonesia dan universitas-universitas lainnya untuk terus bisa bertukar pikiran dalam usaha berkontribusi terhadap solusi-solusi atas permasalahan bangsa ke depan. Tapi sebetulnya mungkin belum ditutup ya, karena kita akan mendengarkan sambutan penutup dari Prof. Martin Napang ini tampaknya. Silakan Prof, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Yurmia, moderator kita, luar biasa. Kedua pembicara kita, Pak
Roni Bisri dan Pak Klaus membuka wawasan kita dalam seminar hari ini, bahwa peran Indonesia semakin terbuka dengan politik luar negeri yang bebas aktif dan semangat solidaritas ASEAN. Indonesia terbuka peran yang semakin lebih besar melakukan peran-peran mediasi. Peran mediasi terkait dengan Laut Cina Selatan ini. Dengan peran mediasi ini sebagai mediator, maka Indonesia bisa menjaga keseimbangan kepentingan Indonesia dalam hubungan dengan Amerika Serikat, juga dengan China, sehingga kita lebih bersifat tetap menjaga ASEAN, di mana beberapa negara ASEAN terkait langsung dengan kepentingan dan kedaulatan atau hak berdaulat mereka di dalam terkait dengan Laut Cina Selatan yang merasa bersengketa dengan Tiongkok. Dalam menjalankan peran mediator ini, Indonesia perlu memperhatikan yang pertama, bahwa sejak lama memang pakar hukum internasional sudah mengantisipasi laut akan menjadi sumber sengketa di antara negara-negara, disebabkan oleh pertama, semakin terbatasnya sumber-sumber potensi kehidupan di darat, sehingga negara-negara mengarahkan perhatian ke laut. Bersamaan dengan itu, semakin terbatasnya negara-negara yang mampu mengembangkan teknologi kelautan untuk dapat mengeksplorasi, mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di laut. Sehingga pakar hukum internasional, hukum laut internasional di masa lalu sudah menetapkan satu prinsip hukum laut internasional, bahwa laut adalah warisan bersama umat manusia, heritage of mankind. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah sebagaimana disebutkan tadi, bicara kita Pak Klaus berulang kali dan ditegaskan perlunya menegakkan UNCLOS, United Nations Convention, the Law of the Sea, atau Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, di mana sangat banyak prinsip-prinsip hukum laut yang ditetapkan di sana yang bisa menjadi pedoman menyelesaikan suatu masalah terkait dengan laut, terutama di Laut Cina Selatan. Dan yang ketiga yang perlu diperhatikan, sebagaimana disebutkan juga tadi oleh Pak Klaus, bahwa perlunya menegakkan hukum internasional dalam hal ini Tribunal Award. Tribunal Award yang dimaksud tadi merupakan putusan Permanent Court of Arbitration yang dijatuhkan pada tahun 2016 dalam sengketa antara Filipina yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Tetap Arbitrasi di Den Haag ini, mengajukan gugatan pada tahun 2013 terhadap klaim Cina, klaim Tiongkok di Cina Laut Selatan yang mengganggu hak berdaulat dan kedaulatan Filipina. Nah, 3 tahun kemudian, 2016, tanggal 12 Juli 2016, Mahkamah Tetap Arbitration ini memutuskan yang dapat saya rangkum sebagai berikut. Pertama, Tiongkok tidak memiliki hak historis di perairan Laut Cina Selatan, dan berdasarkan UNCLOS 1982, konsep Nine Dash Line dinyatakan tidak memiliki landasan hukum. Kemudian,
tidak satu pun fitur alamnya di Kepulauan Spratly yang memberikan Tiongkok hak untuk mengklaim dan menetapkan zona ekonomi eksklusif dan atau landas kontinen. Dan putusan yang ketiga, Tiongkok telah mencampuri hak tradisional warga Filipina untuk menangkap ikan. Jadi traditional fishing right Filipina, terutama di Starboard dan Sud gitu. Dan keempat, eksplorasi minyak Tiongkok di dekat Reed Bank melanggar kedaulatan Filipina. Dan yang kelima, Tiongkok merusak ekosistem di Kepulauan Spratly dengan aktivitas seperti penangkapan ikan berlebihan dan menciptakan pulau buatan melalui proses reklamasi. Dan keenam, diputuskan ternyata Tiongkok telah memperburuk konflik dengan Filipina. Tiga hal itu Indonesia bisa jadikan bahan mediator untuk didiskusikan dengan para pihak terkait, negara-negara terkait dalam mencari solusi bersama menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan. Sehingga dengan demikian sambil menegakkan keamanan, ketertiban, juga menegakkan hukum internasional, dalam hal ini UNCLOS dan putusan Mahkamah Tetap Arbitrasi yang sudah dijatuhkan. Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana SKSG UI, Bapak Ator Subroto atas dukungannya terhadap seminar ini, juga peran dari Pak Mas Bayu, Kapro KWA UI, teman-teman dari ASY, para dosen dan para alumni yang sudah mengambil bagian dalam acara ini, serta pemirsa yang kami hormati, para pendukung-pendukung yang sudah mensukseskan acara ini. Terima kasih Pak. Wassalam. Ya. Terima kasih Prof. Martin Napang. Prof. Martin Napang adalah Ketua American Studies Society of Indonesia. Sebelum ditutup, saya mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir webinar ini. Daftar hadir webinar ini ada di chat box. Silakan buka chat box. Ini saya akan taruh satu kali lagi. Mohon kerjasamanya sebelum meninggalkan ruang Zoom untuk mengisi daftar hadir ini. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi yang luar biasa atas seminar ini. Saya kembalikan ke Mas Bayu. Silakan Mas Bayu. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Yeremia sudah memimpin diskusi sepanjang acara. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Klaus atas materi yang sangat-sangat bermanfaat dan sangat inspiratif. Juga Pak Roni yang sudah membagikan perspektif dari kajian Amerika. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Retno tadi yang sudah sempat menyumbangkan ide untuk diskusi sehingga diskusi jadi lebih hidup ya, lebih semangat gitu kan. Dan juga kepada para partisipan yang saya lihat berasal dari berbagai macam wilayah di Indonesia. Ada Bapak Ibu, teman-teman dari Padang, dari Makassar, dari Jombang, dan dari Kalimantan Timur. Ada teman-teman alumni KWA, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu alumni KWA yang sudah juga menjadi pengajar di beberapa universitas. Saya ucapkan terima kasih sudah bersedia hadir, sudah bersedia meramaikan dan menyukseskan acara ini. Ya, nah mungkin nanti di penghujung acara kita bisa membuka mikrofon, dan kalau ada Bapak Ibu ingin saling menyapa dipersilahkan ya. Mungkin kalau saya bisa meminta Mas Aswar kalau sudah siap dengan pantun kalau ada, kalau tidak juga tidak apa-apa. Silakan Mas Aswar. Mas Aswar ini jagoannya untuk berpantun ria nih.
biasanya akan membuat kita teringat-ingat dengan materi webinar karena pantunnya Mas Aswar ini. Gimana Mas? Terima kasih Mas Bayu kesempatannya. Barangkali setelah menyaksikan diskusi tadi ya, ada satu bait pantun barangkali yang bisa saya sampaikan. Amerika Serikat dan Tiongkok, semoga Indonesia tetap ok. Oh gitu ya, oke. Mantap sekali itu. Semoga Indonesia tetap oke. Baik, terima kasih Mas Aswar. Ya. Dengan demikian kita bisa mengakhiri diskusi pada pagi hari ini, di hari Sabtu ini. Terima kasih sudah meramaikan diskusi ini, dan ini di bulan Desember dan sebentar lagi akan masuk ke tahun baru di bulan Januari 2021. Kami dari Prodi Kajian Wilayah Amerika SKSG UI dan juga American Study Society of Indonesia akan terus menyelenggarakan webinar. Paling tidak rencana kami setidaknya setiap sebulan sekali ya kami akan mengadakan webinar ya untuk membahas berbagai macam isu terkait Amerika dan juga peran Amerika di kancah global seperti yang sudah kita bahas hari ini. Jadi silakan nanti menunggu informasi dari kami dan kami undang kembali untuk hadir dalam webinar-webinar berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, selamat pagi. Silahkan bila ingin menyapa satu dengan yang lain kita bisa Terima kasih menyalakan. Bapak Ibu. Terima